Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifa Indaka Darajati, NIM 2002-10-50-14, akan membahas KD 3.3 tentang menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Baiklah, pertama, apa sih manusia purba itu? Dan bagaimanakah kehidupan awal manusia purba itu ada? Kehidupan awal manusia purba di Indonesia dimulai dari peradaban yang sangat sederhana dan masih bergantung pada alam sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Langsung saja, manusia purba merupakan manusia yang hidup pada zaman sebelum mengenal tulisan. Manusia purba ini lebih banyak ditemukan di Indonesia dibanding dengan negara lain. Manusia purba hidup pada 4 zaman. Yang pertama, zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan zaman Perundagian. Yang pertama ada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, merupakan zaman di mana peradaban yang terjadi sebelum zaman logam dan masih menggunakan bahan perkakas. Diperkirakan zaman ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Zaman ini memiliki mata pencaharian mengumpulkan makanan atau food gathering dan berburu makanan. Mereka hidup secara berkelompok dan masih berpindah-pindah. Peralatan yang digunakan untuk bertahan hidup yaitu kapak perimbas atau kapak genggam. Selanjutnya ada zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Kehidupan ini kondisi alam sudah jauh lebih stabil. Ciri utama zaman ini adalah semi-nomaden, di mana sebagian manusia telah hidup menetap di goa-goa atau di tepi pantai. Masyarakatnya dalam mencari makan dengan cara berburu, meramu, dan mereka sudah lebih mengenal bercocok tanam. Peralatan yang digunakan masih berbentuk kasar, seperti kapak genggam dan kapak pendek berbentuk setengah lingkaran. Selanjutnya ada zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Zaman ini dikatakan sebagai zaman yang terjadi revolusi kebudayaan yang sangat besar dalam peradaban manusia. Zaman ini terjadi perubahan cukup mendasar dan tidak lagi meramu atau berburu makanan. Mereka sudah bisa menghasilkan makanan sendiri atau biasa disebut dengan food producing. Masyarakatnya sudah mulai mengenal tradisi pertukaran barang. Selain itu, di zaman ini manusia telah membangun tempat tinggal mereka sendiri secara permanen, seperti perkampungan kecil yang kehidupan sosialnya ditandai dengan adanya gotong royong. Peralatan yang digunakan untuk bertahan hidup yaitu seperti kapak persegi dan kapak lonjong. Selain itu, masyarakat zaman ini sudah mengenal sistem kepercayaan. Dan yang terakhir ada zaman Perundagian atau zaman logam. Zaman ini merupakan zaman periode akhir masa prasejarah. Zaman ini seperti zaman Neolitikum, mereka tidak meramu dan berburu makanan, tetapi mereka menghasilkan makanan sendiri atau food producing. Pola hunian mereka juga sudah menetap di perkampungan kecil dan hidup secara berkelompok. Masyarakat masa Perundagian tidak hanya mengenal cara bercocok tanam dengan berladang, tetapi juga mengolah sawah. Hasil panennya disimpan untuk masa kering dan diperdagangkan. Peralatan yang digunakan terbuat dari logam, seperti kapak corong, kapak perunggu, dan bejana perunggu. Selanjutnya kita akan membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dihuni oleh banyak suku, agama, dan budaya yang berbeda. Banyak teori yang mengatakan tentang persebaran manusia modern ini, yaitu 3 teori yang akan membahas tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama ada teori Yunan, yang kedua teori Nusantara, dan yang ketiga teori out of Africa. Yang pertama ada teori Yunan. Teori Yunan merupakan teori yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan yang berada di Cina Selatan. Seorang sejarawan asal Austria bernama Robert von Heine melakukan sebuah kajian mengenai kebudayaan megalitik di Asia Tenggara. Dalam kajiannya tersebut, beliau menyimpulkan bahwa di masa Neolitikum terdapat sebuah bangsa yang melakukan migrasi dalam beberapa gelombang, yang bergerak dari Asia Utara menuju ke Asia Selatan. Teori ini kemudian dikemukakan oleh Muhammad Ali pada kajiannya, yang bangsa Indonesia dari Yunan yang terdesak melakukan pergerakan ke selatan.
Pernyataan ini didukung oleh adanya penemuan fosil seperti kapak lonjong dan kapak persegi di Nusantara. Berdasarkan teori Yunan tersebut, proses kedatangan nenek moyang ke Indonesia terbagi menjadi 3 gelombang. Yang pertama Proto-Melayu, yang kedua Deutero-Melayu, dan Negrito atau bangsa primitif. Yang pertama Proto-Melayu atau bangsa Melayu tua. Orang-orang Austronesia yang berasal dari Asia pertama kali datang ke Nusantara sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu tua ini datang ke Indonesia melalui 2 jalur. Yang pertama ada jalur barat dan jalur timur. Jalur barat merupakan jalur yang ditempuh melalui Malaysia hingga Sumatera. Sedangkan jalur timur, jalur yang ditempuh melalui Filipina hingga Sulawesi. Proto-Melayu ini memiliki kebudayaan yang lebih tinggi dibanding dengan manusia purba. Suku bangsa Indonesia yang termasuk keturunan bangsa Proto-Melayu adalah suku Dayak dan suku Toraja. Yang kedua, Deutero-Melayu atau Melayu Muda. Dikenal Melayu Muda karena terjadi pada kurun waktu 300 hingga 400 sebelum Masehi. Bangsa ini memasuki wilayah Nusantara melalui jalur barat yang ditempuh melalui rute dari Yunan, yaitu Teluk Tonkin, Vietnam, Semenanjung Malaysia, hingga Indonesia. Bangsa muda ini mempunyai kebudayaan yang lebih maju dibanding dengan Proto-Melayu. Hal ini dikarenakan sudah membuat berbagai barang yang terbuat dari perunggu dan besi, seperti kapak corong dan nekara. Bangsa Indonesia yang termasuk keturunan bangsa muda ini adalah suku Jawa, suku Bugis, dan suku Melayu. Yang ketiga, ada bangsa primitif, yaitu kelompok manusia yang lebih dulu tinggal di Nusantara sebelum bangsa Melayu memasuki Nusantara. Bangsa ini memiliki kebudayaan yang sangat sederhana dan terbagi menjadi 3 suku, yaitu manusia Pleistosen, suku Wedoid, dan suku Negroid. Manusia Pleistosen ini merupakan manusia purba yang hidup selalu berpindah-pindah. Sedangkan suku Wedoid yaitu manusia yang hidup dengan mengumpulkan makanan dari hasil hutan. Suku ini terdapat di Siak, yaitu perbatasan Jambi. Yang ketiga, suku Negroid, yaitu suku yang sudah tidak terdapat sisa-sisa kehidupan lagi, atau sudah punah. Yang kedua, teori Nusantara. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Nusantara itu sendiri. Hal ini berdasarkan dengan adanya pemahaman bahwa masyarakat Nusantara memiliki kebudayaan yang tinggi. Selain itu, dengan adanya penemuan fosil manusia purba, Homo wajakensis dan Homo soloensis di Indonesia, menjadi bukti bahwa keturunan tertua manusia berasal dari Nusantara. Yang terakhir, teori out of Africa. Teori ini mempercayai bahwa manusia yang berada di dunia berasal dari Afrika. Perpindahan manusia Afrika ke barat dimulai ketika bumi memasuki akhir masa glasial, sekitar 50.000 tahun yang lalu. Teori ini berdasarkan pada kajian ilmu genetika melalui penelitian DNA mitokondria. Teori ini muncul ketika peradaban kuno pertama di Asia Barat serta Afrika Utara. Baik, itulah penjelasan dari saya tentang kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.